Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rombel Pendidikan Kimia 19D akan mempresentasikan tentang isoterm absorpsi karbon aktif yang beranggotakan saya sendiri atau Punya Wardani, kemudian ada teman saya Yudha Hidayah Oktaviani, ada Didi Setiawan, ada Imro Ati Roshida, dan Vivi Dwi Andika. Untuk yang pertama yaitu bagian abstrak, bisa disetting. Untuk bagian abstraknya sendiri yaitu praktikum ini bertujuan untuk menentukan isoterm absorpsi menurut Fehmlit yang mana menggunakan proses absorpsi asam asetat pada arang. Untuk percobaan ini dilakukan menggunakan 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah persiapan dan tahap berikutnya yaitu tahap absorpsi menggunakan larutan asam yaitu asam asetat. Pada percobaan ini hal yang pertama dilakukan adalah menimbang arang yang dimana nantinya akan dimasukkan ke dalam larutan asam yaitu larutan asam asetat yang konsentrasinya berbeda-beda. Kemudian larutan asam asetat dengan konsentrasi berbeda ini kemudian ditritasi dengan larutan NaOH sebelum dan sesudah ditambahkan dengan arang. Melalui metode ini nantinya akan didapatkan berupa data yang didasarkan pada perhitungan Fehmlit yang nantinya menghasilkan grafik linear dari hubungan antara log C dan log X per M. Jika konsentrasi asam semakin besar, maka akan besar pula absorbasinya. Untuk kata kuncinya sendiri itu ada isoterm Fehmlit, absorpsi, dan karbon aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yaitu absorpsi adalah suatu fenomena permukaan karena akumulasi suatu spesies pada batas permukaan pada cair. Absorpsi dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik. Nah, absorpsi ini dibagi menjadi 2 yaitu absorpsi fisis dan absorpsi kimia. Teori absorpsi sendiri yang berdasarkan teori kinetik gas itu membahas mengenai partikel yang diabsorpsi terletak pada substrat yang terlokalisir. Dan yang kedua itu setiap site hanya mungkin didapati oleh satu partikel absorber. Yang ketiga yaitu gas yang terabsorpsi bersifat ideal, artinya tidak ada interaksi antara molekul absorber. Yang keempat, tidak terjadi interaksi antara molekul substrat dan partikel absorber atau tidak terjadi pertukaran energi. Jika terjadi tumbukan maka tumbukannya elastis sempurna. Nah, yang terakhir itu ada laju absorpsi sama dengan laju desorpsi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada percobaan ini dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan terlebih dahulu. Untuk alat yang digunakan pada percobaan ini antara lain ada cawang porselin, labu Erlenmeyer bertutup 250 ml, labu Erlenmeyer 150 ml, pipet 5 ml, pipet 10 ml, bulat 25 ml, corong, pengaduk, spatula, neraca analitik, kata saring, statik, tobos, pembakar spiritus, kasa asbes, dan kata tiga. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini yaitu ada larutan asam asetat 0,5 N, adsorben karat atau karbon, larutan standar NaOH 0,1 N, serta ada indikator ferrovalin atau batik. Setelah alat dan bahan siap, percobaan ini dapat dilakukan. Untuk langkah yang pertama yaitu memanaskan arang di atas pembakar spiritus, lalu didinginkannya. Kemudian menempatkan arang tersebut ke dalam 6 Erlenmeyer masing-masing berjumlah 1 gram. Langkah ketiga yaitu menyiapkan masing-masing 125 ml larutan HCl 0,5 N, 0,25 N, 0,125 N, 0,0625 N, 0,0313 N, dan 0,0155 N. Untuk langkah ketiga yaitu menempatkan 100 ml larutan HCl ke dalam 6 tabung yang berisi arang, kemudian membiarkannya 30 menit lalu dimasak selama 1 menit 30 detik. Langkah yaitu mencari masing-masing larutan yang diidentifikasi dengan NaOH dengan konsentrasi berturut-turut yaitu 0,5 N diambil 10 ml, 0,25 N diambil 10 ml, 0,125 N diambil 25 ml, dan 0,0625 N dan 0,0313 N serta 0,0156 N diambil 50 ml. Selanjutnya yaitu menginspirasi HCl 25 ml dan diambil 0,25 N. Lalu langkah terakhir yaitu mencatat volume NaOH yang ditemukan. Kemudian yaitu hasil. Berdasarkan 3 data terbaik yang telah kami tentukan sebelumnya, sehingga didapatkan itu sebagai berikut. Untuk tabel 1 ini merupakan data pengamatan dari Yudha Hidayah Oktaviani, bisa dilihat ya teman-teman pada layar. Kemudian tabel kedua ini merupakan data pengamatan dari Vivi Dwi Andika, dan yang tabel ketiga ini merupakan data pengamatan dari Imro Ati Roshida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu pembahasan. Tujuan dari percobaan ini yaitu dapat menentukan isoterm pada absorpsi menurut Fehmlit bagi proses absorpsi asam asetat pada arang. Kemudian, percobaan ini dilakukan dengan cara pemanasan arang terlebih dahulu. Untuk dapat mencapai tujuan praktikum ini, dilakukan beberapa tahapan. Langkah pertama yaitu melakukan pemanasan, kemudian membuat larutan asam asetat dengan berbagai konsentrasi, yang kemudian akan dimasukkan dengan arang dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian setelah didiamkan, dilakukan pengocokan selama 10 menit dengan rentang 1 menit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan proses titrasi sebanyak 2 kali percobaan dengan menggunakan indikator PP dan NaOH sebagai zat penitrasi. Hasil yang didapat dari proses titrasi tersebut yaitu terjadi perubahan konsentrasi NaOH sebelum dan sesudah penambahan arang, di mana konsentrasi NaOH semakin turun. Dalam hal ini arang mengabsorpsi secara maksimal, sehingga semakin banyak larutan NaOH yang digunakan, maka semakin besar konsentrasinya. Hal ini terjadi karena jika konsentrasinya semakin besar, maka letak antara molekul akan semakin berdekatan, sehingga sulit untuk mencapai titik ekuivalen pada saat proses titrasi tersebut. Kemudian setelah melakukan titrasi dapat ditentukan harga ketetapan absorpsi isoterm Fehmlit sebagai proses absorpsi CH3COOH terhadap arang, di mana variabel yang terukur dalam percobaan ini menggunakan volume larutan NaOH yang akan digunakan untuk menitrasi CH3COOH. Kemudian untuk mengetahui konsentrasi CH3COOH yang terabsorpsi, maka keadaan awal dan akhir
dengan cara mengetahui konsentrasi CH3COOH yang teradsorpsi pada keadaan awal dan akhir dengan cara pengurangan konsentrasi awal dan akhir. Setelah itu, dapat ditentukan berat CH3COOH yang teradsorpsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan grafik hubungan antara log X per M dan log C yang dihasilkan dan grafik hubungan antara X per M dan C yang dihasilkan. Bisa dilihat pada gambar. Kalau kamu memilih grafik dari Hilda Organi, grafik dari Friedrianska, dan grafik dari Timothy Rasida. Ikut gambar grafiknya. Berdasarkan persamaan grafik isoterm adsorpsi French yaitu log X per M versus log C, jika dianalogikan dengan persamaan French maka akan didapat nilai K dan M. Dalam percobaan ini, jika dilihat berdasarkan grafik log X per M versus log C, yaitu bahwa percobaan yang dihasilkan sudah sesuai dengan teori isoterm adsorpsi French. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, isoterm adsorpsi karbon aktif adalah hubungan antara penyakitnya zat yang terabsorpsi, di sini yaitu asam asetat, persatuan luas atau persatuan berat adsorbin dengan konsentrasi zat larut pada temperatur tertentu. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin tinggi daya absorpsinya dan semakin banyak zat yang terabsorpsi, demikian pula sebaliknya. Untuk selanjutnya itu, pada percobaan ini tergolong dalam isoterm adsorpsi French karena sudah sesuai dengan isoterm adsorpsi menurut French yang didapatkan hasil berupa kurva antara log C dengan log X per M yang berbentuk linier. Untuk selanjutnya yaitu referensi. Di sini kelompok kami menggunakan beberapa referensi. Teman-teman bisa melihat saya ya untuk referensi yang kelompok kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.